Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Puji Tuhan, maju lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal, dan kita bertekun dalam pengajaran firman. Lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle, kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, dan kita bersepakat bersama-sama dalam doa supaya kita mengalami terobosan, mengalami kuasa Tuhan. Apa kabarnya saudara pagi hari ini? Mari kita mulai hari dengan bersekutu bersama-sama. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kita, apabila ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita memulai hari dengan menikmati hadirat Tuhan. Kalau kita masih bernafas pagi hari ini, saudara, itu semua kemurahan Tuhan. Amin. Hidup yang ada adalah kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang berseru kepada Tuhan, ya. Kita angkat pujian yang berkata, Bapa, ku persembahkan, ya. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini ya Tuhan.
Kami mau memulai hari dengan ada dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus. Di situ Engkau hadir, Engkau maha kuasa, Engkau maha hadir. Engkau tidak terbatas ruang dan waktu ya Tuhan. Engkau ada dalam persekutuan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus, terpuji-pujilah nama Yesus. Kami mau bersekutu dalam hadirat Tuhan, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus memberikan kami karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Semangat, semangat, semangat. Puji Tuhan. Saya menyapa kita semua yang sudah ada bersama-sama dalam persekutuan kita pagi hari ini dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle ya. Ada Ibu Judy Elsie Palunsu, ada Pastor Henry Paliama, juga ada Pastor Refli Inkan ya. Puji Tuhan, mari kita semangat dalam kegerakan saudara ya, yaitu menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Artinya kita bertanggung jawab dengan makanan rohani kita masing-masing. Dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Semangat-semangat saudara ya. Mari kita maju dalam kegerakan ini. Dan pastor punya pembacaan Alkitab sekarang ada di kitab Roma. Dan saya rindu membagikan dalam pasal 12 ya, pembaharuan budi ya. Jadi tema kita pagi hari ini adalah pembaharuan budi. Nah saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan tema apa yang kau dengar ya, apa yang kau dengar itu bertumbuh di dalam engkau. Jadi sekarang ini kita lanjut dengan pembaharuan budi, dan pembacaan saya ada di kitab Roma. Sudah mau selesai kitab Roma. Saya baca perlahan-lahan karena di bawah pasal 12 itu agak berat ya kitab Romanya ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus memberi pengertian saudara ya. Dan Alkitab itu ada cara membacanya. Jadi dengan Anda tahu membaca, tidak serta-merta membuat Anda tahu cara baca Alkitab. Jadi apa Anda pakar ekonomi, Anda pakar bisnis, Anda pakar ilmu pengetahuan, tapi tidak serta-merta dengan kepakaran Anda membuat Anda tahu cara baca Alkitab. Ya, makanya kita harus menjadi murid Tuhan agar diajarkan Tuhan Yesus, mengerti Alkitab. Ya, saya juga menyapa hambanya Pastor Royke Nelwan ya. Shalom, shalom, shalom. Maju ke gerakan saudara, baca Alkitab setiap hari, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal, dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan ya. Hari ini kita akan membaca di dalam Roma pasal 12. Silakan ya saudara, pembacaan Alkitabnya ada di mana? Mari kita saling kasih semangat ya. Jangan sampai ada yang sudah diimamat dia patah semangat. Tapi kalau saudara baru mulai belajar baca Alkitab, mulailah dari Injil Matius ya, dan seterusnya. Kalau saudara mau senang untuk dibimbing untuk baca Alkitab, saya juga bersedia. Puji Tuhan. Mari kita mulai dari Roma pasal 12 ya. Saya akan membacakan semuanya bagi kita. Mari kita mendengar bersama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga
kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Shalom shalom, Juhenti Silitonga, Misri Maria, shalom shalom. Mari kita maju ke gerakan bangkit murid-murid Tuhan yang baca Alkitab, saudara. Kenapa kalau kita tidak baca Alkitab, saudara, kita menjadi orang Kristen yang sakit rohaninya, saudara. Jadi mari kita jadi sehat dengan makan makanan rohani kita masing-masing. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Pagi hari ini kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Dan tema kita pagi hari ini adalah pembaharuan budi. Kalau saudara mau mengalami terobosan dalam kehidupan saudara, saudara harus mengatur sedemikian rupa supaya pikiranmu menjadi sama dengan pemikiran Kristus, ya. Karena itu firman Tuhan mengatakan kita menaklukkan segala benteng-benteng, segala bentuk-bentuk pemikiran di bawah pemikiran Kristus. Anak Tuhan harus memiliki pemikiran Kristus. Yang setuju katakan amin, ya. Anak Tuhan harus memiliki pemikiran Kristus. Ya, salah satu contoh pemikiran Kristus, ya. Kasihilah musuhmu dan janganlah mengutuk. Doakanlah musuhmu. Itu salah satu. Ada banyak pemikiran Kristus, ya. Ajaran Kristus. Nah, saudara-saudara, penting sekali kita mengalami pembaharuan budi. Pembaharuan budi, kalau kita lihat bahasa asli di Alkitab, ya saudara yang bisa bahasa Yunani, itu bahasanya metamorfoo.
ya, metamorfoo atau metamorfosis. Saudara yang saya dulu di SMP pernah belajar metamorfosis kodok, katak, metamorfosis kupu-kupu ya, dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah, yang cantik. Begitu juga kodok dari jentik-jentik, dari berudu sampai kepada katak ya, seperti itu. Ada perubahan. Itu yang Tuhan mau dengan kita. Kita mengalami metamorfosis dari orang-orang duniawi, dari orang-orang agamawi. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita mengakui Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja yang bertakhta dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan kita pegang, kita ikuti, kita taati, kita lakukan. Maka kita semakin hari mengalami metamorfosis. Semakin hari semakin menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Ada amin. Tuhan sedang mencari anak-anaknya. Tuhan sedang mencari murid-muridnya yang semakin hari semakin diubahkan. Lewat apa saudara? Lewat pembaharuan budi. Karena apa saudara? Ada ungkapan yang mengatakan seperti ini. Anda hanyalah apa yang Anda pikirkan. Anda hanyalah apa yang Anda pikirkan. Apa yang Anda pikirkan, itulah Anda. Makanya hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, saudara. Apa yang Anda pikirkan bisa membuat Anda stres, bisa membuat Anda berbeban berat, tapi juga bisa membuat Anda penuh sukacita. Anda bisa kelimpahan, Anda bisa berkemenangan, tergantung apa yang Anda pikirkan. Makanya Rasul Paulus bilang seperti ini di ayat 3 ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, jadi Tuhan mau kita mengalami pembaharuan budi supaya kita boleh berpikir begitu rupa sesuai ukuran iman. Ya, jadi kita dalam keadaan misalnya kita keadaan terhimpit, kita boleh berpikir begitu rupa supaya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Persembahan yang kudus berkenan kepada Tuhan dalam keadaan yang terhimpit. Dalam keadaan yang berlimpah sekalipun, kita boleh berpikir begitu rupa supaya kita tidak menjadi orang Kristen kulit lupa kacang. Kacang lupa kulit. Kebalik saudara. Orang Kristen kacang lupa kulit artinya lupa daratan saudara. Bahwa hidup yang ada adalah kemurahan Tuhan, adalah anugerah Tuhan. Kalau kita sudah diberi nafas kehidupan, semua karena kemurahan Tuhan, dan apa yang kita punya semua hanyalah pemberian Tuhan, bonus. Ada orang Kristen ya lupa daratan. Jangan sampai begitu ya. Ada cerita, ya ada cerita suaminya berdoa minta berkat. Tuhan tolong berkati usaha saya. Tuhan berkati pekerjaan saya. Tuhan berkati jadikan berhasil. Tapi istrinya yang mendengar doa suaminya, dalam hati istrinya berdoa, Tuhan, jangan Tuhan. Nanti kalau suami saya banyak uangnya, matanya jelalatan, dia suka nengok-nengok perempuan-perempuan yang lain. Saudara ya, jangan sampai seperti itu ya. Ya, ada orang-orang kalau sudah berlimpah lupa saudara ya. Waktu dalam keadaan sulit, rajin masuk gereja, mengandalkan Tuhan, tapi waktu sudah diberkati, dia lupa daratan. Jangan sampai seperti itu saudara. Makanya saudara, kita yang mengalami pembaharuan budi, kita boleh mengatur pikiran kita sedemikian rupa. Dalam keadaan pergumulan, dalam keadaan cobaan kehidupan, kita boleh mengatur pikiran kita sedemikian rupa dengan pikiran Kristus tentu saja. Ya, kita boleh mengatur pikiran kita sehingga kita berkemenangan. Ya, saya kalau ada persoalan, ada pergumulan, saya cuma bilang Tuhan Yesus baik. Badai pasti berlalu. Saya percaya.
Kita bersyukur kita belum ada dalam kekekalan ya. Kalau kita ada dalam kekekalan saudara menderita selama-lamanya. Saudara sakit selama-lamanya. Ya, tapi kita bersyukur kita sudah dimerdekakan ya. Makanya saudara ya, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudara, mereka langsung dikeluarkan dari Taman Eden. Jangan sampai mereka makan pohon kehidupan itu, saudara ya. Buah pohon kehidupan. Kalau mereka makan itu, saudara, mereka akan ada dalam kekekalan selama-lamanya dalam dosa. Tapi kita bersyukur, Yesus Kristus Tuhan sudah menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang melebihi kasih Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Kalau Anda bergumul dengan kehidupan saudara, Anda bergumul dengan keluarga saudara, Anda bergumul dengan masalah suami istri, masalah perekonomian, apapun itu, tundukkan dirimu pada Yesus Kristus. Biarkan Tuhan membaharui pikiranmu. Supaya apa? Anda hidup oleh iman di dalam Tuhan. Amin. Hidup oleh iman di dalam Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, apa yang membuat pikiran kita dibaharui? Makanya Tuhan Yesus katakan, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Yesus Kristus membersihkan pikiran kita. Lewat apa saudara? Lewat firman Tuhan. Makanya saya maju dalam kegerakan membaca Alkitab setiap hari saudara. Maju ke gerakan baca Alkitab setiap hari. Dengan mood ya, biasanya saya ngajarkan moodnya apa? Mau makan. Karena gak ada orang yang bosan makan. Yang kedua, moodnya mau mandi, mau bersih-bersih. Siapa sini yang bosan mandi? Oh pendeta, saya sudah 50 tahun mandi setiap hari 2 kali. Saya udah bosan. Ada gak? Gak ada. Ya, orang paling normal itu mandi 2 kali sehari. Ada yang 3 kali malah, kerajinan ya. Nah, tapi ada yang sudah malas tetap dia mandi 1 kali sehari. Ya, cuma orang sakit yang malas mandi. Ya, orang sakit pasti malas mandi ya. Saya juga kalau sakit pasti kita malas mandi. Itu saja ya. Jadi kalau orang malas baca Alkitab, dia rohaninya sakit, saudara. Rohaninya apa? Sakit. Makanya saudara, mari kita lihat di Yohanes 15 ayat 3. Ini firman Tuhan yang harus luar biasa. Kita harus ingat saudara ya. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Yohanes 15 ayat 3, firman Tuhan katakan apa? Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat saudara. Amin. Kapan engkau mandi? Yang paling sebentar lagi mandi saudara. Tapi bayangkan secara rohani saudara. Orang-orang Kristen pikirannya tidak dibersihkan, tidak dibaharui sudah lama saudara. Ya. Sedangkan HP saudara kalau tidak dibersihkan ada sampah-sampahnya ya. Ada yang sampah 3 giga, ada yang sampah 4 giga. Setiap hari harus dibersihkan. HP saya ini tiap hari saya harus bersihkan dari sampah-sampah ya. Seperti itu saudara. Begitu juga setiap hari pikiran kita mengalami intimidasi. Pikiran kita mengalami perkataan buruk, perkataan negatif, perkataan yang bisa membuat kita menjadi down, menjadi lemah, menjadi putus asa. Tapi kalau kita mengalami saudara pembaharuan budi, maka saudara kita berkemenangan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena pikiran kita dibersihkan oleh firman Tuhan Yesus. Ada amin? Pikiran kita dibersihkan oleh firman Tuhan Yesus. Berilah dirimu dibersihkan. Saya percaya kalau pikiran kita sudah dibersihkan oleh firman Tuhan Yesus, maka kita mempersembahkan hidup kita. Hidup yang kudus,
hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita ada dalam pikiran Kristus, kita tahu apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah saudara, kita melihat saudara ya, kalau kita pikiran kita dibaharui, kita menyadari bahwa kita adalah tubuh Kristus. Anda dan saya, kita adalah tubuh Kristus. Nggak ada orang Kristen yang bertapa di gua-gua 40 hari dia bertapa, tiba-tiba dia langsung jadi dewasa rohani. Tidak ada pendekar dalam orang Kristen, tidak ada pendekar rohani. Anda harus ada dalam tubuh supaya Anda menjadi dewasa. Di mana kita menjadi dewasa iman dan dewasa rohani? Dalam tubuh Kristus. Makanya walaupun kita sekarang ini sudah online sana sini, kita butuh tubuh Kristus. Kita butuh gereja setempat untuk kita bersekutu, saudara. Ya, kita butuh tubuh Kristus. Karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Anda tidak bisa jadi murid Tuhan sendirian. Butuh tubuh Kristus. Kenapa? Karena dengan adanya tubuh Kristus kita dimurnikan. Ya, besi menajamkan besi. Manusia menjadikan manusia. Justru buah roh saudara akan kelihatan di tubuh Kristus. Jangan sampai Anda wah hebat, karunia rohaninya hebat, ya karismatanya hebat, luar biasa, berkhotbah hebat, bernubuat hebat dan sebagainya. Ada karunia menyembuhkan dan sebagainya. Berbahasa roh, wah kala-kala bahasa malaikat. Tapi waktu bersinggungan, bergesekan ya, baik suami istri, baik di dalam gereja dan sebagainya, Anda tidak mampu mengasihi dan mengampuni. Ya, banyak orang melayani tapi hatinya penuh kebencian. Bahaya saudara. Kita tidak bisa melayani dengan kepura-puraan. Makanya kita perlu ada dalam tubuh Kristus. Kita tidak bisa hidup sendirian. Ya, yang berikut saudara, bagaimana supaya pembaharuan budi kita diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus mengamalkan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Makanya saudara, dengan mengajar saudara, Anda memberi, Anda menerima. Makanya Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang memberi daripada orang yang menerima. Ya, kalau orang dunia pikirannya lain saudara. Orang dunia pikirannya, saya menerima, malas memberi. Tapi pikiran Kristus berbeda. Orang yang memberi itu berbahagia. Kenapa? Semakin dia memberi, Tuhan balas berkat buat dia. Semakin dia memberi, Tuhan balas berkat buat dia. Bukan karungnya bocor saudara ya. Ada orang yang kikir, yang tidak memberi tapi karungnya bocor saudara. Nggak tahu kemana. Tapi kalau kita memberi, kita berkelimpahan di dalam Tuhan. Ini pemikiran Kristus saudara. Pemikiran Kristus saudara ya. Kalau kita memberi dengan tulus ikhlas, hidup dalam kasih Tuhan Yesus, saling mengasihi. Ya, kita bersyukur. Ya, saya terapkan ini dalam keluarga saya. Saya bersyukur musuh kita bukan darah dan daging. Saudara bayangkan ya, kalau musuh kita darah dan daging, pasti kita masih hidup dalam hukum Taurat. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya, pukul ganti pukul, itu hukum Taurat. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, hukum kita hukum kasih karunia. Kasihilah musuhmu. Dan musuh kita bukan darah dan daging saudara. Makanya kalau suami istri ada berantem-berantemnya saudara, langsung saling minta maaf, saling mengasihi. Itu pikiran Kristus. Ya. Jadi kalau ada istri-istri, suami istri yang masih berantem saat ini, saling mengasihi, saling mengampuni. Karena siapa lagi ya saudara, saya pernah ketemu jemaat yang dia bilang begini, ngapain kita marah-marah terus pastor? Tiap hari kita lihat-lihat dia terus, tengok dia, tidur bareng. Ngapain marah-marah terus? Ya, lu lagi. Itu kan tiap hari kita seperti itu.
Makanya kita harus memiliki pikiran Kristus. Pikiran kita dibaharui sehari ke sehari. Caranya apa saudara? Lewat firman Tuhan Yesus. Firman Tuhan Yesus membaharui kita. Makanya kita ada kegerakan baca Alkitab setiap hari. Saudara, pembacaan Alkitab saudara sudah ada di mana saat ini? Ya, saya juga mau menyapa Pastor Maria Ria Rawis. Ya, wow, terima kasih sudah bergabung bersama-sama. Ya, Anda punya pembacaan Alkitab sudah sampai di mana? Ya, kalau dulu saya waktu baru lulus sekolah ya Alkitab dengan idealismenya, saudara ya. Saya tuh baca Alkitab itu untuk siapin khotbah cuma hari Jumat, saudara. Pas dekat-dekat mau pelayanan, siap khotbah cepet-cepet. Hari Jumat. Betapa gersangnya, saudara. Saya pernah mengalami, oh Tuhan, apalagi yang saya mau khotbah? Sudah semua saya khotbah, apalagi yang saya mau khotbah? Pernah nggak saudara mengalami seperti itu? Tapi sekarang ini, saudara, saya bersyukur, saudara. Seperti air mengalir Tuhan berikan. Kenapa? Kita store terus. Dan kita bisa melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Siap sedialah, baik tidak baik waktunya. Untuk beritakan firman Tuhan. Kenapa? Kenapa kita selalu siap sedia? Karena setiap hari ada firman Tuhan yang datang membersihkan hati dan pikiran kita. Saudara bayangkan kalau saudara makannya seminggu sekali. Kira-kira saudara jadi apa, saudara? Ya, kalau tubuh kita harus makan 3 kali sehari, paling tidak firman Tuhan sekali sehari ada pada kita. Amin. Sekarang ini kita sudah terbantukan ya dengan status FB, dengan YouTube, dengan platform Facebook, dengan platform-platform yang lain, saudara. Kita sudah dimudahkan banyak, saudara. Bahkan tidak ada alasan lagi yang mengatakan, aduh mata saya sudah buram, saya sudah nggak bisa membaca. Anda tinggal apa ya? Tinggal pasang Alkitab yang berbicara itu, ada suaranya. Gampang saudara, sekarang sudah dipermudahkan. Berilah dirimu diperbaharui, saudara. Dan hanya Yesus Kristus yang dapat membaharui pikiran-pikiran kita. Ada pikiran-pikirannya, saudara, ada hal-hal tertentu kita berubah, saudara. Saya pernah melayani orang yang mengalami ketakutan. Nggak ada alasan, nggak ada badai, dia takut aja gitu. Barangkali saudara pernah mengalami seperti itu ya. Makanya pikiran kita harus ditaklukkan kepada pikiran Kristus. Karena kalau pikiran kita tidak ditaklukkan kepada pikiran Kristus, pikiran kita menjadi liar. Pikiran kita menjadi jahat. Ya, puji Tuhan, saya menyapa Ibu Nela Mantik. Ya, terima kasih. Ya, ini kita Mama Ade ini dari Papua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari berikan dirimu dibaharui oleh firman Tuhan. Makanya saudara, kita ada slogan-slogan di sini. Mau pilih mana? Hidup berdasarkan kata firman atau kata birman? Kata birman. Kata tetangga atau menurut gosip orang lain. Saudara, kalau saudara hidup menurut kata orang, gosip orang lain, saudara bisa sakit hati, bisa kecewa, bisa putus asa, ya, bisa amarah, dendam di hati saudara. Tapi kalau saudara hidup menurut perkataan firman Tuhan, Anda berkemenangan. Anda hidupnya lega tanpa beban. Amin. Karena firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Berdoalah, dia akan memberi kelegaan. Wow, luar biasa saudara ya. Saya juga menyapa Ibu Yohana Wongkar. Puji Tuhan. Mari bangkit anak-anak Tuhan, bangkit murid-murid Tuhan yang maju dalam kegerakan baca Alkitab setiap hari. Karena dengan demikian kita mengalami pembaharuan budi. Kita mengalami metamorfosis. Jadi kita ini dalam kerangka menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara-saudara, kita sedang dalam pengudusan di mana setiap hari kita dibersihkan. Setiap hari kita dibersihkan. Semakin hari semakin menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Lewat apa? Karakter kita, lewat tindak tanduk kita, lewat pemikiran kita. Nah saudara, dengar baik-baik. Anda melakukan apa yang Anda pikirkan.
secara sadar atau tidak sadar. Jadi apa yang Anda pikirkan itu yang Anda lakukan. Dan yang paling banyak kita melakukan apa yang kita sebut dengan alam bawah sadar. Jadi dalam pikiran kita punya dua alam, yaitu namanya alam sadar dan alam bawah sadar. Dan sebagian besar kita melakukan tiap hari apa yang disebut dengan alam bawah sadar. Ya misalnya kalau saya pakai baju, kadang-kadang ya kalau acara tertentu kita harus pikir mau pakai baju ini baju itu. Tapi pada umumnya kita pakai baju langsung pakai aja. Betul nggak? Itu refleks seperti itu. Ya, makanya saudara di alam bawah sadar ini disebut alam rohani kita atau alam hati. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu karena disitulah terpancar kehidupan. Bagaimana kita menjaga hati kita? Dengan memperbaharuinya dengan firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus dahsyat saudara. Tuhan Yesus luar biasa. Jadi kita memperbaharui hati kita dengan firman Tuhan. Karena begini saudara, apa yang kita pikirkan itu yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan setiap hari menjadi kebiasaan kita. Apa yang menjadi kebiasaan kita itu menjadi perilaku kita setiap hari atau akan menjadi attitude kita setiap hari. Dan apa yang menjadi attitude kita setiap hari itu akan menjadi karakter kita. Karakter kita itulah kita. Amin. Jadi kalau saudara setiap hari membenci, memusuhi, ya lama-lama Anda akan jadi orang yang tukang benci, tukang memusuhi. Tapi kalau setiap hari Anda harus belajar mengasihi, mengampuni, maka saudara akan menjadi orang yang mengasihi dan mengampuni. Sederhana itu. Ya. Anda hanyalah apa yang Anda lakukan tiap hari. Itu definisinya. Apa yang Anda lakukan tiap hari, itulah Anda. Apa yang Anda pikirkan tiap hari, itulah Anda. Makanya saudara, kita harus baharui pikiran kita dengan pikiran Kristus. Kita harus baharui pikiran kita dengan pikiran Kristus. Caranya gimana? Firman Tuhan. Makanya saya selalu katakan, kalau Anda baca Alkitab, Anda dimuridkan langsung oleh Tuhan Yesus. Anda berkemenangan. Amin. Saya kasih contoh satu lagi kalau kita mengalami pembaharuan budi ya. Ini yang sudah sering saya ajarkan sama jemaat. Bersama Yesus anak-anak Tuhan hidup harian. Karena Tuhan Yesus katakan, kesusahan sehari cukuplah sehari. Janganlah kamu khawatir. Bukan cuma soal kekhawatiran, kegelisahan. Tapi dalam segala hal kita hidup harian bersama Yesus. Termasuk kalau lagi berantem. Berantem sama istri. Pendeta juga ada berantemnya ya. Pendeta bukan malaikat. Ya, kalau saya ada berantemnya sama istri. Masalah sendok bisa berantem loh. Masalah apa lagi? Masalah odol gigi bisa berantem. Ya, tapi kalau saya ada berantem sama istri, waktu keadaan lagi normal ya, lagi normal, saya sudah bilang sama istri, kita belajar praktek ini hidup sehari ya. Kalau ada marah, kita harus saling mengasihi, mengampuni setiap hari. Ya, jadi jam 6 sore berusaha untuk sudah selesai mengasihi, mengampuni. Paling tidak di hati udah beres duluan ya. Karena tidak gampang untuk praktek. Ngomong gampang, prakteknya itu yang tidak gampang. Ya toh? Jadi hidup harian. Kalau berantem malam berusaha ya pokoknya mulai hari sudah hari baru. Seperti itu. Memang tidak gampang saudara, tapi lama kelamaan kita terbiasa. Dan itu menjadi karakter kita. Ya, jadi kalau saya ada berantem sama istri atau ada gesekan lah ya, kita itu enjoy aja karena setiap malam sudah selesai tidur nyenyak, bangun pagi tidur lega. Seperti itu saudara ya, bangun pagi mulai semangat baru saudara. Bayangkan saudara, ada orang Kristen hidupnya mingguan, ada orang Kristen hidupnya bulanan, bahkan tahunan saudara. Masalah yang udah bertahun-tahun itu aja dipikirkannya. Sampai saya pernah melayani ada satu keluarga suami istri, saudara.
Pernah 5 tahun saudara, mereka tidur bareng saudara, tapi saling balik belakang. Gak ngobrol, udah 5 tahun. Bayangkan saudara. Ngeri ya. Saya itu kalau gak ngobrol sama istri satu hari aja saya bagaikan neraka, saya rasa ya. Seperti itu, diam-diaman. Saudara bayangkan kalau orang Kristen, keluarganya diam-diaman ya. Suami istri bersama-sama bertatap-tatapan, tapi diam-diaman saudara. Itu bagaikan neraka di rumah saudara. Karena neraka itu artinya apa? Ketidakhadiran hadirat Allah ya. Tidak adanya hadirat Allah itu neraka saudara. Jadi saudara, orangnya ada di situ tapi seperti tidak hadir, itu bagaikan neraka. Jadi kalau ada suami, ada istri di situ tapi nggak ngobrol-ngobrol, itu bagaikan neraka, saudara. Jangan sampai seperti itu. Jadi saya harap suami-suami, istri-istri, saudara mengalami pembaharuan budi ya. Musuh kita bukan darah dan daging. Coba tengok suamimu, istrimu ya. Musuhmu bukan darah dan daging. Jadi kasihilah, ampunilah. Kenapa? Tiap hari lu lagi kan? Tiap hari ya. Itu aja. Kita jumpa istri dan suami kita. Atau di gereja saudara ya. Di gereja kita tubuh Kristus, kita keluarga. Keluarga ya tetap keluarga. Nggak ada yang keluarga karena bikin salah saya pecat ya. Misalnya anak saya bikin salah, kamu ganti form, saya pecat kamu. Ya toh? Nggak ada saudara. Keluarga tetap keluarga. Seperti itu. Jadi saudara, kalau kita mengalami pembaharuan budi di dalam Yesus Kristus, kita berkemenangan. Amin. Ada orang-orang Kristen yang berkemenangan di sini pagi hari ini. Amin. Saudara mengalami kuasa. Kenapa saudara? Ya, kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus ajarkan, jadilah sesuai dengan imanmu. Apa yang kau imani itu menjadi kepada Anda. Jadi kalau saudara imani, terima kasih Tuhan, saya sudah disembuhkan oleh Yesus Kristus. Terjadi saudara. Saya percaya Tuhan Yesus penyedia, pemelihara dalam hidupku. Terjadi saudara. Karena apa? Apa yang kau imani itu menjadi kepada saudara. Wow, luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus dahsyat. Makanya kita semua pagi hari ini bangkit anak-anak Tuhan, bangkit murid-murid Tuhan, saudara ya. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita amalkan. Kita hidup dalam tubuh Kristus, amalkan apa yang menjadi karunia kita. Karunia memimpin, karunia mengajar, karunia menasihati, karunia bernubuat. Seperti apa yang Tuhan berikan kepada saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, untuk mengajar saudara. Maka saya mengajar lewat platform-platform yang ada. Di Facebook dan platform yang lain saudara. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih, pikiranmu saat ini berilah dibaharui. Kalau Anda masih pikiran duniawi, tundukkan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau datang kepadamu Tuhan. Baharui pikiranku supaya aku berkemenangan. Jangan jadi orang Kristen ya yang kalah. Orang Kristen itu lebih dari pemenang. Karena Yesus sudah kalahkan maut, kalahkan dosa, dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Ada amin? Ada amin saudara? Ya, bangkit jadi lebih dari pemenang. Dan apa yang membuat kita jadi pemenang? Iman kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya berdoa buat kita semua pagi hari ini, untuk kita memulai hari dengan pikiran yang dibaharui di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami berdoa. Engkau mengenal setiap hati kami. Engkau mengenal setiap pikiran kami. Tuhan, baharui kami dengan pikiran-pikiran Kristus. Dengan firman Tuhan Yesus yang membaharui hati dan pikiran kami. Supaya kami berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami berserah kepadamu. Tuhan, kami juga bersatu hati, kami bersepakat, kami berdoa buat Ibu Yohana Wongkar, Ibu Nela Mantik, Ibu Maria Rawis, Ju Henti Silitongami, Sri Maria, Roy Kenelwan, Henry Paliama, Refli Ingkan, semua yang ada di dalam live streaming ini ya, kami berdoa kegerakan Tuhan terjadi.
Tuhan, pembaharuan budi terjadi sehingga kami tahu mana kehendak Allah, mana bukan, mana yang baik, mana yang jahat. Di dalam nama Yesus Kristus, baharui hati kami. Kalau ada belenggu-belenggu dosa, kepahitan, kebimbangan, kecemasan, kebencian, amarah yang membelenggu, kegelisahan, ketakutan yang membelenggu hati kami, berdoa kelepasan daripada Tuhan terjadi, kelegaan yang daripada Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit saat ini yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, kami bersepakat, kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus sudah menyucikan, menyembuhkan, kesembuhan, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau sambut hari ini dengan penuh kemenangan. Kami bersyukur, kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami berlimpah di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna ada atas kami. Pertolongan Tuhan ada atas kami. Atas setiap rumah tangga Kristen, setiap keluarga Kristen diberkati, dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, bangkit murid-murid Tuhan yang bertekun dalam pengajaran firman. Bangkit murid-murid Tuhan untuk menjadi terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menjalani hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala rahmat Tuhan yang baru. Kami percaya segala kebaikan Tuhan sediakan bagi kami. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna ada atas kami. Roh Kudus memenuhi kami sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan, terang Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Kami siap menjalani hari bersamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Semangat, semangat, semangat saudara ya. Tuhan Yesus memberkati Pak Min. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati ya. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Dan kita semua saudara, mari kita maju ke gerakan untuk baca Alkitab setiap hari. Minimal 1 pasal sampai 3 pasal. Dan dalam komunitas ini kita saling menyemangati, saling membangun ya. Bahkan kalau saudara mau dibimbing untuk membaca Alkitab, saya bersedia. Saudara tinggal messenger kepada saya ya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat menjalani hari ini saudara. Dan saudara juga bisa follow saya di platform-platform baik yang jalur hitam, jalur warna-warni dan jalur merah saudara ya. Silakan saudara follow saya di platform-platform yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Semangat, semangat, semangat. Puji Tuhan.